tekan daerah atau gimana? Pakai mikrofon ya. Pegang mic-nya. Tidak ada dalam hidup saya pernah merasa lega selain pada hari ini untuk memberikan kesaksian bahwa Allah itu satu dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad adalah Rasulnya. Saya datang dari budaya sekuler yang hidup dibesarkan tanpa pernah berpikir apa itu kematian dan hidup setelah mati. Yang saya tahu hidup adalah hidup. Mati siapa yang tahu? Cerita bagaimana mendapatkan hidayah awal mulanya kok bisa mungkin bisa Nenek saya itu seorang ustazah. Saya berasal dari Palembang aslinya, dari pelosok Palembang di Tanjung Ining. Itu dari pihak keluarga ibu saya. Belum pernah saya merasakan kasih sayang dari orang tua yang betul-betul selain dari nenek saya. 1 tahun lalu sayalah yang mengantarkan nenek saya sampai ke liang lahat. Dan pesan terakhir dari nenek saya nggak ada lagi selain bahwa kenalilah itu Islam, apa itu Islam, bacalah Al-Quran. Dan semenjak nenek saya meninggal, saya yang sama sekali tidak pernah berpikir apa itu Al-Quran. Saya tahu itu apa Al-Quran, tapi tidak pernah terbersit satupun untuk saya membuka lembaran Al-Quran. Dari saya pertama kali buka sampai sekarang, sampai dengan sekarang saya tidak pernah berhenti untuk membaca. Dari situlah saya temukan, saya merasa bahwa Islam itu benar. Apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah benar. Saya mengenal itu Buddha, saya mengenal itu Kristen, saya mengenal sekali. Saya membaca Injil dari awal kitab Kejadian sampai terakhir itu tamat. Tapi nggak ada satu kitab pun yang saya baca yang benar-benar itu bukan ditulis oleh manusia, kecuali Al-Quran. Ini adalah kalau monggo saya mengakui. Sementara dari kitab-kitab yang lain itu bukanlah itu kata-kata manusia. Al-Quran lah yang mengantarkan saya ke sini hari ini. Dan hari ini saya mantap untuk bersaksi dengan harapan saya bisa berjalan di jalan kehidupan sesuai panduan dari Islam. Dan saya berharap untuk bisa jadi umat yang baik. Itu saja. Iya. Dikasih nama apa, Pak? Belum. Ya, kalau memang beliau berkenan, disunahkan seseorang itu memilih nama yang terbaik, karena seseorang akan dipanggil dengan namanya di akhirat kelak di hadapan Allah dengan nama yang dia dipanggil di dunia. Ya, Alexander nama seorang pejuang besar, tapi tidak dikenal dalam sejarah Islam dan
Kata Rasulullah SAW, Ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah, hamba Allah, dan Abdurrahman, hamba yang maha pengasih. Oleh karena itu kalau beliau berkenan, kita sebut beliau Abdurrahman, Abdurrahman Alexander atau Abdurrahman. Tidak mengapa, semoga Allah menjadikannya sebagai hamba yang pengasih, yang diberikan sifat kasih sayang kepada keluarganya, kepada sesama, dan insya Allah menjadi juru dakwah kepada teman-temannya yang mungkin selama ini memiliki pemikiran yang sama atau belum mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemuliaan seorang dai, seorang pengajak kepada kebenaran, kalau ada orang yang masuk hidayah atau mendapatkan hidayah atau masuk Islam dengan petunjuk atau arahan kita atau ajakan kita, kata Rasulullah, khairun lahu min humurin na'am, lebih baik dari seekor unta yang berwarna kemerah-merahan. Unta kemerah-merahan adalah harta termahal pada saat zaman Rasulullah SAW. Kalau sekarang mungkin mobil mewah seperti Rolls Royce atau Mercedes dan yang lainnya. Dan jalan hidayah kadang-kadang mudah. Kadang-kadang kita cuma ngasih buku, kadang-kadang kita cuma ngajak orang ke pengajian, kadang-kadang ngajak untuk ketemu dengan ustaz, terus dia dapat hidayah. Dan kalau kita bisa menjadi penyebab hidayah dari Allah SWT, itu adalah amalan yang luar biasa. Abdurrahman atau Alexander Abdurrahman ini kalau nggak salah bekerja di Kingdom ya, Hotel Four Seasons, bukan? Ritz Carlton, oh masya Allah, Ritz Carlton. Iya, ya mudah-mudahan beliau ditambahkan kelapangan rezekinya di dunia dan tentunya di akhirat kelak akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Sebab orang yang mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga, asalkan tidak dibatalkan dengan kesyirikan dan menyekutukan Allah SWT dengan makhluknya. Sudah memiliki modal yang sangat besar ketika seorang itu mendapat hidayah, ketika seorang itu memeluk agama Islam. Tinggal kita pelan-pelan apa yang diwajibkan pada kita dari sholat yang 5 waktu, kemudian ketika nanti datang bulan suci Ramadan kita diwajibkan puasa selama 1 bulan, dan itu tidak berat. Banyak teman-temannya apalagi di Saudi luar biasa ya. Dan pelan-pelan belajar tentang hukum-hukum yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Saya ada buku, insya Allah mudah-mudahan tidak hilang, buku tentang hal-hal yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Itu perlu sekali diketahui, baik untuk Abdurrahman Alexander atau yang lainnya yang perlu mengenal Islam dari dasar, dari bawah. Ya, jazakallah khair Mas Alexander Abdurrahman dan juga Ustaz Ahmad Yusha yang telah mengantarkan beliau ke tempat ini. Mudah-mudahan tempat ini menjadi saksi di hari kiamat nanti hidayah yang telah diterima oleh Abuna Abdurrahman, dan juga untuk sekalian menjadi saksi keislaman beliau. Dan semoga Allah bimbing terus jalan yang benar dan meniti manhaj Rasulullah SAW, manhaj sunnah, manhaj yang sesuai dengan dalil, baik yang dari Al-Quran maupun dari sunnah dan hadis-hadis yang sahih. Ini kebetulan sarapannya belum datang, jadi sabar sebentar. Katanya minta 10 menit.